Shalom, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Bapa di sorga pada hari Minggu ini. Untuk itu, mari kita persiapkan diri kita untuk beribadah kepadanya. Segala hormat dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal, yang ada sejak permulaan dan telah menyatakan diri dan kasih-Nya melalui penciptaan dan pemeliharaan. Dalam tuntunan tema buah ketaatan, kita menghayati makna keagungan dan kemuliaan Allah Tritunggal yang menyatakan diri dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, penuntun kepada segala kebenaran. Untuk itu, mari kita berdiri, kita muliakan Tuhan dengan pujian Allah Bapa Tuhan. Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah kita dengan satu keyakinan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam kepadamu, Allah Tritunggal besertamu. Besertamu juga. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita bermazmur kepada Tuhan dengan membaca Mazmur pasal 13 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 13 ayat pertama sampai ayat yang ke-6 kita baca secara responsorial. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Mari kita respon pembacaan Mazmur ini dengan menyanyi, Datanglah ya sumber rahmat.
hatiku menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku nada indah di dalam surgamu, aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Jemaat Tuhan, saya jemput berdiri. Kita mendengarkan 10 hukum Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Kita sambut dasa titah dengan melakukan pujian firman-Hu berperintahlah. Saudara-saudara, di sepanjang kehidupan kita ini, terlebih khusus 1 minggu yang kita lalui, tentu ada banyak kekurangan, ada banyak hal yang kita lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita melakukan dosa. Oleh karena itu, mari dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan, tunduk di hadapannya, mengakui segala dosa dan kelemahan kita. Ya Allah Tritunggal, kami mengaku kepadamu bahwa kami sungguh berdosa. Ampunilah jika kami tidak merawat seluruh ciptaan-Mu, tidak menghargai karya penyelamatan-Mu dan pemeliharaanmu. Allah Tritunggal, kami sungguh berdosa, kami sungguh berdosa. Ampunilah dan kasihanilah kami. Amin. Mari kita memuji Tuhan, melakukan di muka Tuhan Yesus.
salahku. Penuhi hatiku di muka Tuhan Yesus. Saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan memberitakan berita sukacita, berita anugerah dari Tuhan, dari Mazmur 25 ayat 8 sampai 9. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Amin. Firman Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, atas anugerah keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, saat ini diberikan kesempatan kepada kita untuk membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nats persembahan kita pada hari ini, aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nasarku itu. Amsal pasal 7 ayat 14. Mari jemaat dengan penuh sukacita kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan, dan kita menyanyi ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga, yang senantiasa menyertai kami menjalani kehidupan anugerah-Mu. Saat ini kami membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Kiranya Bapa berkenan menerimanya, dan biarlah persembahan ini boleh digunakan untuk menyebarluaskan firman Tuhan di muka bumi ini. Ampuni dosa-dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi kita memuliakan Tuhan, melakukan hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah takabur
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14. Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Pembacaan kedua, Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23. Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23. Pembacaan ketiga, Injil menurut Matius pasal 10 ayatnya yang ke-40 sampai 42. Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Mari saudara-saudara kita biarkan sejenak terbuka, kita mohon kuat kuasa Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Allah Tuhan kami, firman-Mu terbuka di hadapan kami. Kami siap dan rindu mendengar kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Allah. Tapi kami sadar siapakah kami ini. Kami adalah manusia yang lemah penuh dengan keterbatasan. Karena itu kami menghampiri tahta kekudusan. Layakkan kami Tuhan, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memberikan kami kekuatan pencerahan dalam membaca serta merenungkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, baik yang akan mendengarkan maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah ya Tuhan dari dalam firman-Mu ini kami mendapatkan kekuatan untuk terus menjadi pengikut Kristus yang setia dan taat di tengah-tengah berbagai pergumulan hidup yang kami hadapi. Berbicaralah ya Allah, berbicaralah, sesungguhnya kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama, kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana kedelainya dan memanggil dua orang bujang. Saya ulangi. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana kedelainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu,
dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran bagi anaknya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya. "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Janganlah bunuh anak itu, dan janganlah kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, "Di atas gunung Tuhan akan disediakan." Amin, firman Tuhan. Pembacaan yang kedua, firman Tuhan berbunyi, "Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup kekal.
Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan kita sambut dengan menyanyi haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat bangkit berdiri. Kita membaca Injil Matius 2:3. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarnya, menyimpannya dalam hati, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, merespon pembacaan firman Tuhan, mari kita menyanyi Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya, dialah pokok yang benar, kita ranting. Kita sebagai ranting pasti berbualah. Kita sebagai ranting pasti berbualah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya, hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Silakan duduk. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, saya percaya semua kita saat ini kuat, sehat menjalani hidup ini. Dan biarlah kita akan senantiasa bersemangat, dan di dalam Tuhan kita percaya Dia akan senantiasa meneguhkan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini kita akan renungkan dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14 dengan tema buah ketaatan. Buah ketaatan. Saudara-saudara, ketaatan adalah sesuatu yang dirindukan oleh setiap orang. Di dalam keluarga kita merindukan pasangan kita taat dan setia. Kita merindukan anak-anak kita setia atau taat. Di tengah-tengah COVID-19 ini tentu dibutuhkan ketaatan setiap anak-anak Tuhan atau anak-anak bangsa ini untuk setia dan taat pada aturan dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, berbicara soal ketaatan adalah sesuatu yang mudah dipikirkan, mudah dikatakan. Tetapi di dalam melaksanakan yang namanya ketaatan itulah yang menjadi pertanyaan. Kadang itu sulit, suatu perkara yang sulit, saudara-saudara. Apalagi ketika kita berada di situasi yang sulit, bahkan situasi yang tidak memihak pada kita, kita akan takut, bahkan sulit untuk mengangkat yang namanya ketaatan. Tapi pagi hari ini, mari kita lihat pembacaan firman Tuhan. Kita belajar tentang firman Tuhan hari ini. Saya berpikir tidak ada satupun anak Tuhan
baik yang ada di rumah saat ini dalam kebersamaan ibadah live streaming, tidak ada satupun anak Tuhan yang tidak tahu cerita tentang Abraham dan Ishak. Ini cerita dari sekolah minggu sudah kita hafal saya pikir. Tapi hari ini apa yang mau Tuhan bilang buat anak-anak Tuhan di situasi kita saat ini, bahkan di dalam situasi masing-masing dalam rumah tangga kita. Abraham dan Ishak. Kita tahu Ishak adalah putra tunggal dari Abraham dan Sarah, dan sebagai anak perjanjian, saudara-saudara. Namun saudara-saudara, kisah Abraham ini akan mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa seringkali dalam hidup ini Allah memakai suatu keadaan yang sulit. Seringkali, bukan selama-lamanya atau selalu, tapi serangkali. Itu untuk apa saudara-saudara? Untuk menguji kasih dan iman saudara-saudara, agar kita tetap tegar. Dan bagaimana kualitas atau kadar keberimanan saudara dan saya. Saudara-saudara, dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, perintah yang menggoncangkan hati. Coba bayangkan saudara-saudara, ayat yang kedua dari pasal 22 pembacaan firman Tuhan tadi. Firman-Nya, apabila anakmu yang tunggal itu, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ini perintah yang menggoncangkan. Coba bayangkan saudara-saudara, 40 tahun Abraham, kurang lebih 40 tahun Abraham mengenal Allah dan berjalan bersama-sama dengan Allah. Tetapi tidak pernah mungkin seragu ini. Apakah benar ini suara yang baru saya dengar itu adalah suara Allah? Yang meragukannya saudara-saudara bukanlah suara yang berfirman kepadanya, bukan Allah yang diragukan saudara-saudara, tetapi Abraham pastilah berpikir dan dia ragu tentang isi dari pesan itu. Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu. Saudara-saudara, ini menggoncangkan saudara-saudara. Kenapa? Coba bayangkan kalau kita membayangkan pergumulan Abraham ini. Sesuatu yang dinanti 25 tahun dinanti. 25 tahun dinanti ini. Ia menanti 25 tahun, anak satu-satunya, anak perjanjian. Coba bayangkan apa yang ada dalam pikiran Abraham malam itu sebagai seorang ayah yang diminta untuk mempersembahkan anaknya yang notabene adalah anak yang dinanti 25 tahun. Bapak Ibu saudara-saudara, coba bayangkan ini kalau kita posisi Abraham. 25 tahun dinanti, anak satu-satunya, Tuhan bilang persembahkan. Luar biasa saudara-saudara. Dan saya pikir ini adalah semacam pukulan yang keras bagi seorang Abraham. Dan tidak berlebihan jika kita mengira apa yang diperintahkan ini sungguh mengejutkan. Kaget dia. Kok Tuhan begini? Saya pikir tiba-tiba saat itu Abraham terbalik saudara-saudara dalam soal konsep teologinya terhadap Tuhan. Saya pikir tiba-tiba saja melihat sosok Allah yang berbeda dengan Allah yang dikenal selama 40 tahun. Kenapa saya katakan ini berbeda saudara-saudara? Bahwa Allah yang pernah berjanji, justru dia melihat, wah,
Allah ingkar janji kalau begini. Coba bayangkan, Allah berjanji kepadanya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi besar, dan memberkati serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Bagaimana saudara-saudara mungkin keturunannya dapat menjadi berkat? Bagaimana keturunannya bisa menjadi besar seperti debu pasir banyaknya? Jika sekarang Allah meminta Ishak, anaknya, untuk dipersembahkan, anak satu-satunya. Kalau dipersembahkan Ishak ini berarti pupus. Janji Allah itu batal. Karena dikatakan aku akan menjadikan bangsa besar. Bagaimana bisa menjadi bangsa besar kalau Ishak akan dipersembahkan, saudara-saudara? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah yang penting yang harus kita pelajari bersama-sama saat ini. Apa rahasia dari seorang Abraham yang begitu mendengar berita, pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan, dan dia pergi, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, kalau kita membaca di ayat 20 pasal 22 ayat 8 ini, coba kalau kita membawa perasaan Abraham sedikit, saudara-saudara. Ayat 20 pasal 22 ayat 8 ini, ayat 7 dulu. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu? Bayangkan saudara-saudara, saya pikir sebagai seorang tua teriris-iris hatinya. Anaknya bertanya di mana domba itu, sementara Tuhan bilang anaknya yang mau dipersembahkan. Lalu apa yang mau dibilang sama Ishak? Ketika Allah bilang, ketika Ishak bertanya, di manakah domba itu? Apa dibilang Abraham? Tuhan akan menyiapkan. Padahal pembicaraan tadi malam Tuhan bilang bawa Ishak. Saya pikir teriris-iris hatinya saudara-saudara, dan paling sakit luar biasa ini. Dan ayatnya yang ke-8, sahut Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan. Tapi saudara-saudara, kalau kita lebih jauh lagi, ini juga Ishak tidak bertanya, mana dombanya? Kok belum ada, Pak? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini yang tadi saya katakan, kalau kita mencoba masuk dalam pikiran Abraham dan posisi kita bisa membayangkan bagaimana sebuah ketakutan, tapi saudara-saudara dia berjalan dalam sebuah keyakinan, kalau Tuhan menyuruh, Tuhan pasti menyiapkan sesuatu. Ini pelajaran poin penting dari iman seorang Abraham. Apa kuncinya, saudara-saudara? Yang penting kita lihat di sini, saudara-saudara, bahwa kunci utama adalah ketaatan. Ketaatan adalah kunci yang tidak dapat ditawar-tawar lagi sebagai pengikut Tuhan. Ketaatan, saudara-saudara, memang tidak selalu menyenangkan. Bahkan pada kenyataannya seringkali sangat menyakitkan, saudara-saudara. Saya pikir saudara-saudara, kalau kita mencoba melihat dalam pembacaan lebih jauh, bukan hanya Abraham ya. Bayangkan ketaatan Nuh. Ketaatan Nuh membuat perahu di atas daratan selama 120 tahun. Ia mengerjakan bahtera di bawah ejekan orang-orang, tapi dia taat. Dia tidak mendengar orang-orang menertawakan dia. 40 tahun, saudara-saudara, ketaatan Musa. Dia rela untuk tetap tegar memimpin bangsa Israel yang degil, tegar tengkuk selama 40 tahun. Ketaatan Sadrak, Mesak, dan Abednego serta Daniel, saudara-saudara. Ia rela dilemparkan, hidup-hidup dalam perapian yang menyala-nyala sebagai konsekuensi iman mereka. Dan ketaatan Paulus, rela menderita dengan duri yang selalu mengganjal di dagingnya.
Ia tetap di dalam kelemahan dan penderitaan, tapi tetap tegar, saudara-saudara. Jadi contoh-contoh dalam Alkitab ini, saudara-saudara, adalah sebuah ketaatan. Saudara-saudara, saya pikir ini poin yang hendak kita harus, bagian anak-anak Tuhan, engkau harus taat di dalam segala sesuatu. Ketaatan itu penting. Setiap orang, tadi saya katakan, merindukan ketaatan. Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam Filipi pasal 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Alkitab menjelaskan di sini, saudara-saudara, kalau kita berbicara soal ketaatan, Abraham, tadi Musa, Nuh, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Paulus, bahkan banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab dalam membicarakan soal ketaatan, saudara-saudara. Dan Alkitab menjelaskan beberapa orang yang hidup dalam ketaatan itu sebagai wujud iman mereka. Rela membayar harga yang sangat mahal demi sebuah pembenaran dan sebuah pembelajaran bagi anak-anak Tuhan sampai kita saat ini. Saudara-saudara, kalau kita belajar lebih jauh tentang ketaatan, dan tentu bagian kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh melihat bagaimana ketaatan Kristus. Yang pertama, saudara-saudara, kalau dikatakan tadi dalam Filipi pasal 28, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang pertama, ketaatan itu tidak terpengaruh oleh penderitaan yang dialaminya. Sekalipun banyak orang menekannya, sekalipun banyak orang menfitnah dia, tetapi ia tetap taat. Dia sepelekan, saudara-saudara, dan jadikan itu tidak berarti, saudara-saudara. Yang kedua, ketaatan Yesus pun tak berhenti ketika ia ditolak. Coba bayangkan, saudara-saudara, bahwa kita tahu ketika Yesus mengabarkan Injil, ia banyak ditolak di mana-mana. Dan sepertinya ini bukan rahasia umum lagi bagi kita semua, bahwa ketika Yesus memasuki Yerusalem dan menunggangi seekor keledai, dia dipuji, diagungkan banyak orang, namun tiba-tiba semua berubah. Kata Hosana itu anak Daud berubah menjadi salibkan dia. Tapi Yesus tidak mundur, ia tetap taat. Yang ketiga, ketaatan Yesus dibuktikan sampai ia mati. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Abraham telah lulus dari ujian yang berat itu. Ia keluar sebagai pemenang, saudara-saudara. Apakah kunci kemenangan Abraham itu? Jawabannya hanya satu. Apa, saudara-saudara? Ketaatan yang mutlak. Kalau saudara ingin keluar sebagai pemenang iman dalam hidup ini, sekali lagi, kalau saudara ingin keluar menjadi pemenang iman di dalam kehidupan ini, maka ketaatan kepada Allah merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari dalam segala bentuk hidup yang kita lalui, Allah merindukan hidupmu, dirimu untuk tetap setia dan taat dimanapun engkau berada. Engkau anak-anak muda yang sementara mengejar cita-citamu, Tuhan bilang, taatlah dan jangan pernah menggantikan Yesusmu dalam hidupmu, apapun itu. Uang, jabatan, atau apapun, jangan pernah tergantikan Yesus dalam hidup. Ketaatan mutlak, Yesus Kristus itu Tuhan Juru Selamatmu, itu final.
Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tanamkan baik ini kepada anak-anak kita, agar kelak di dalam kehidupannya, di dalam menata hidupnya, anak-anak kita tetap setia dan taat. Hanya 2 perintah Tuhan, yaitu apa? Taat dan setia. Itu aja. Tuhan tidak banyak-banyak menuntut saudara, anak-anak muda. Tuhan menuntut dari engkau kesetiaan dan ketaatan. Ayah-ayah, ibu-ibu, dan saudara-saudara, hanya yang Tuhan minta dari kita setia dan taat. Dan karena itu saudara-saudara, menjalani kehidupan ini, setialah dan taatlah. Kita boleh melihat bagaimana Abraham menunjukkan ketaatan itu, sekalipun diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit, tetap dia katakan untuk Tuhan. Saya pikir juga saudara-saudara, kita sering menghadapi tantangan, kita menghadapi hal-hal yang pasti berlawanan dengan nalar kita, pikiran kita. Kenapa ya Tuhan seperti ini? Saya pikir Abraham juga seperti ini. Kenapa Tuhan? Bukankah yang kau berikan ini aku menanti 25 tahun, aku menantikannya lama Tuhan. Anak satu-satunya, anak perjanjian, kenapa engkau memintanya? Abraham gak pernah ngomong, Tuhan aku sudah lama menunggu, kok kau minta? Tuhan ini anak satu-satunya, Tuhan ini anak perjanjian, kenapa kau minta? Ketika Tuhan bilang, dia bilang oke, jalan. Saya pikir ini luar biasa saudara-saudara, kalau kita mengekspos, kita melihat ini. Karena itu saudara-saudara, Abraham diberikan julukan apa? Bapa segala orang percaya. Saya kira ini yang penting di dalam menyikapi setiap hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Setialah dan taatlah. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu hari ini. Kami diteguhkan oleh pengalaman iman seorang hamba Tuhan Abraham, Bapa segala orang percaya. Kami diberikan sebuah komitmen iman ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dia tanpa ragu, apapun yang Tuhan minta kepadanya, dia siap dan dia memberikan dirinya untuk Tuhan. Tuhan, kami boleh belajar banyak hal. Sebagai manusia seringkali kami kurang taat Tuhan. Baik kami sebagai anak-anak muda, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai opa, sebagai om, dalam tugas keseharian kami, baik itu di kantor, di rumah, di dalam tugas-tugas panggilan kami, di dalam gereja, seringkali kami kurang taat ya Tuhan. Tapi hari ini kami boleh belajar tentang kebenaran firman, bahwa ketaatan adalah harga yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Ketaatan kepada Allah merupakan hal yang tidak boleh ditawar. Bapa di dalam sorga, mampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengar hari ini. Kami berdoa Bapa untuk persembahan yang telah dikumpulkan, persembahan syukur keluarga Olan atas berkat Tuhan, persembahan syukur kesembuhan anak kekasih dari keluarga No Name,
persembahan syukur perpuluhan anak kekasih Yoel Takaya, persembahan persepuluhan dari keluarga hamba-Mu Nonem, dan juga persembahan kami hari ini Tuhan, berkenan kiranya memberkati kami semua, memberkati umat-Mu dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dan biarlah semua persembahan kami hari ini, baik tubuh dan jasmani kami, berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai saat ini kami boleh kuat menjalani kehidupan ini. Kami akan mempersiapkan bersama-sama diri kami memasuki new normal. Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami imun yang baik untuk menghadapi, menangkal virus COVID-19 ini. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk sukacita jemaat-Mu atas pertambahan usia tanggal 23 Juni Kun Antoni Agria Sempo, Riri Ulfa Kalatasik, Habel Karaeng, John Rantesalu, Albert Patasik, Queen Stefani. 24 Juni Rina Irfan Aditya Dwi Putra Bombing. 25 Juni Juanot Eriko Kalak Lembang. 26 Juni Joni Tanggi Somba. Journey LRM Yakolina Pamean Yuni Dwi Reskianto. 27 Juni Linda Rumising, Brian Tozuli, Ruth Manguma, Sutamin Kada, Jacqueline Aldora P. 28 Juni Dwi Nike Indah Ardil. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia ini. Lanjutkan berkat-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu, panjang umur kiranya menjadi bagian kehidupan hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa untuk anggota jemaat-Mu yang dalam pergumulan penyakit dan dalam masa tua, Bapak Daniel Tangmakti di rumah, Bapak Daud Tamak dalam masa tua di rumah, Nenek Radit dalam masa tua, Nenek Rinto, Nenek Elsie, Oma Melan, Nenek Mauren dalam proses pemulihan di rumah, Jenri Pailin di Makassar, anak kekasih Amora Rombedatu dalam proses pemulihan di rumah. Terima kasih Tuhan untuk penguatan-Mu, dan Engkau akan memberikan yang terbaik, memberi kesembuhan kepada saudara-saudara kami, dan menguatkan mereka di dalam masa-masa tua mereka. Kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu, janda duda dan anak yatim piatu. Tuhan, teguhkan mereka, kuatkan di dalam menjalani kehidupan ini, dan pakai gereja-Mu untuk terus menjadi saluran berkat-Mu. Kami doakan anak-anak kami yang memasuki pendidikan yang baru, di tingkat yang baru. Persiapkan mereka ya Tuhan, dan berikan semangat untuk belajar, sekalipun belajar online dari rumah. Tuhan, mampukan agar sekalipun dari rumah tidak akan mengurangi ilmu yang mereka akan dapatkan. Kami doakan untuk segenap jemaat-Mu, seluruh gereja Toraja, bahkan anak-anak Tuhan yang boleh bersama-sama dengan kami dalam live streaming ini. Tuhan, memberkati dalam rencana cita-cita mereka, dan terutama Tuhan, Engkau menguatkan kami untuk tetap setia dan taat dalam hidup ini. Allah Bapa di dalam sorga, kami berdoa bagi keberadaan anak cucu dan keluarga lainnya yang di dalam kerinduan-kerinduan orang tua untuk sebuah prestasi. Tuhan, kiranya memampukan anak-anak kami terus untuk tekun belajar hingga sampai selesai di dalam karir atau cita-cita mereka. Kami doakan pemerintah kami bersama dengan TNI Polri dalam penegakan keamanan, dalam mengusahakan kedamaian, dan dalam menyelesaikan kasus yang kami hadapi secara global COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memampukan untuk kami boleh keluar bersama-sama dari persoalan ini. Kami doakan
tenaga medis yang terus mengusahakan, yang menjadi garda terdepan menghadapi COVID-19 ini. Tuhan, mampukan mereka, berikan kekuatan imun bersama-sama dengan segenap anak-anak Tuhan, kami semua, agar kami tetap tegar kuat menghadapi wabah COVID-19 ini. Bapa di dalam sorga, kami doakan pelayanan kami hari ini bersama-sama dengan majelis gereja, tim musik dan song leaders, serta tim multimedia yang terus menjadi saluran berkat-Mu lewat live streaming ini. Berkati kami Tuhan dalam menjadi saluran berkat-Mu lewat pelayanan hari ini. Tuhan, perkenankan kami semua dan dengar doa kami, karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Warta jemaat hari ini, Minggu 28 Juni 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, diharapkan kepada seluruh anggota jemaat untuk tetap beribadah secara online di rumah masing-masing. Yang kedua, jika kurva penularan COVID-19 menurun di Kota Mamuju, maka direncanakan kita akan beribadah di gedung gereja pada minggu kedua Juli 2020 dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Dalam ibadah tersebut juga direncanakan akan dilaksanakan pengutusan 3 orang majelis terpilih yang belum diutus beberapa waktu yang lalu. Antara lain Bapak Penatua Parit Tintan di Padang, Penatua Amran Estiring, dan Penatua Wisman Nanggolan. Mohon dukungan warga jemaat. Selanjutnya berita duka cita, telah dipanggil Tuhan orang tua atau bapak dari Ibu Sri Wahyuni. Ibu ini calon pendeta yang pernah bertugas di jemaat kita beberapa waktu yang lalu. Kalau saya tidak salah bulan Februari yang lalu ibunya meninggal dan sekarang bapaknya lagi meninggal. Dan yang kedua, ibu dari Luther Amping di Toraja juga beberapa hari yang lalu. Segenap majelis dan jemaat turut berduka cita atas meninggalnya kedua orang tua tersebut. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan iman kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan yang terakhir, bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, maka diharapkan kepada seluruh anggota jemaat dan keluarganya untuk senantiasa mengikuti anjuran pemerintah, antara lain membiasakan diri untuk menggunakan masker, sering mencuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Dan jika tidak ada yang penting, diharapkan sebaiknya di rumah aja. Jika kita semua bisa mengikuti arahan pemerintah tersebut, maka saya yakin seluruh jemaat akan melewati pandemi ini dengan selamat. Saya kira demikian informasi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Mari jemaat berdiri.
Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Roma 6 ayat 22. Amin firman Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, petunjuk hidup baru telah disampaikan kepada kita. Mari kita melakukannya dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan, dan kita merespon dengan menyanyikan lagu Mercusuar Kasih Bapa. Mercusuar kasih Bapa lewat Terangkan sinarnya, namun suluh yang dipakai itulah penjahatnya. melihat sebadan hanya kliklah agar Ada orang hilang di lautan yang gelap. Malam dosa sudah turun. Dosa sudah turun, ombak siapa banyaklah berharap sinar yang terang melihat sebadan yang berkelap agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Saudara-saudaraku, beritakanlah firman Tuhan dalam hidupmu. Jalani dan nikmatilah hidupmu sebagai buah ketaatan kepada Tuhan. Sesulit apapun hidup kami, kami tetap setia kepadamu. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita yakin Tuhan akan menuntun kita menjalani hari-hari ke depan. Mengakhiri ibadah kita saat ini, mari kita menyanyikan pujian kepada Tuhan. Tuhan, tuntun aku, Tuhan Allah. Aku Tuhan Allah, lewat guru dunia. Kau perkasa dan setia, pimpinanku yang aman. Roti surga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di duka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau beri hidupku. Kau beri hidupku. Demikianlah ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati.